dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari bersama-sama Legacy Center kita memuji nama Tuhan Yesus. Silakan amin. Mari sama-sama katakan, kami mau terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bersama-sama ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ini saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sebab kami terima sukacita itu Tuhan Yesus, Kau yang berikan kami kegirangan. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Sukacita melimpah di atas rumah-rumah, dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap sukacita yang Kau berikan buat kami, buat setiap kasih-Mu yang Kau limpahkan buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini izinkan kami datang ke hadapan tata-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami persembahkan hidup kami Tuhan, sebab kami sungguh mengasihi Engkau. Mari Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku
kepadamu, bahwa ku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu kepadaku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Beri tepuk tangan buat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab ini hati kami Tuhan yang kami mau serahkan buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu, bawa kami Tuhan, bawa ku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu kepadaku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku. Mari dengan lebih sungguh katakan sama Tuhan, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Oh Tuhan, Kau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau perlindunganku, kekuatanku dan hidup. Mari bersama sembah Tuhan, sembah Dia. Oh Yesus, Kau kekuatan dalam hidup kami. Yesus,
dan hidupku, sebab Engkaulah kebenaranku. Mari dengan sungguh katakan sama Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan lagi, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Kami mau nyatakan dari hati kami Tuhan, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku. Mari sama-sama katakan sekali lagi, sebab Engkau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatanku dan hidupku, kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Haleluya. Yesus, kami meninggikan-Mu Tuhan, dari hati kami mengalir pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Shikarabaya rabaya shanarabaya rabaya rabaya shikarabaya rabaya rabaya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Kau tak pernah tinggalkan kami sekalipun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Yesus Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari bersama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
Shalom, mari satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, ini berkat kemurahan-Mu, berkat anugerah-Mu kami ada sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu, kami berdoa untuk gereja kami, GBI Sukawarna ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Niko, ketiga wakilnya, Pak Jody Lumanto, Pak Kamarga, Pak Daniel Arif ya Bapa. Biarlah hikmat, marifat, visi misimu mengalir atas hamba-Mu ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Om Lele dan keluarga ya Bapa, berikan mereka kesehatan berlimpah-limpah, kekuatan berlimpah-limpah, dan tuntunan-Mu yang sempurna turun atas mereka. Dan Tuhan, biarlah di GBI Sukawarna ini, biar gereja kami sejalan dengan visi misimu dan agendamu ya Bapa di hari-hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk wadah LC ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Pastor Ivan, Pastor Daniel ya Bapa. Tuhan, berikan hati yang berlimpah-limpah, hati-Mu yang ada di setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah Pastor Ivan, Pastor Daniel dapat memimpin setiap kami, membawa setiap kami ke dalam tangan Tuhan, dan membawa kami untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh connect yang ada di LC ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk menti dan mentor ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, biar tali kasih daripada-Mu turun atas setiap kami. Biarlah hubungan kami dari menti sampai mentor ya Bapa, biarlah berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah LC sejalan dengan visi dan agenda Tuhan ya Bapa di hari-hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk di hari-hari ini pandemi dan kondisi hari-hari ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tak kurang banyak untuk menolong Indonesia ya Bapa. Karena kami tahu Indonesia ada di pikiran-Mu, ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami percaya dengan iman kami, diam dan tenanglah untuk COVID-19 dan resesi ekonomi global ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah hikmat marifat turun atas mereka, biar apapun yang mereka ambil, kebijakan demi kebijakan, peraturan demi peraturan di hari-hari ini, itu berasal dari kehendak-Mu, berasal dari pikiran-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah damai, sejahtera, sukacita turun atas Indonesia ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah hujan pertobatan terjadi di Indonesia di hari-hari ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu bahwa di hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang terjadi, sedang bergerak ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah di era Pentakosta ketiga ini ya Bapa, bangkit generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini dan bangsa-bangsa yang belum pernah terjadi ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah setiap kita, setiap anak-anak-Mu ya Bapa, biar menjadi umat yang layak di hari-hari ini, di Pentakosta ketiga ini ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah tergenaplah amanat agung di hari-hari ini, biar semua orang mengalami kasih-Nya, kasih Engkau yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat LC ya Bapa, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dicukupkan dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan yang selalu Allah, yang selalu baik di kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, biarlah jemaat LC yang sedang mengalami problem di kehidupan mereka ya Bapa, Tuhan, Kau Allah yang pembuka jalan ya Bapa. Tuntun mereka ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan saat dibagikan Roh-Mu yang kudus bekerja atas hati kami, setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema buat kehidupan setiap kami, dan kami dapat melakukannya di kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati setiap kami terbuka untuk menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Legacy Center seperti di sorga. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Welcome semuanya teman-teman Legacy Center. Yeay, balik lagi. Hari ini saya ditemenin sama keluarga yang luar biasa nih. Bibit-bibit unggul dari Bapak Pendeta kita, itu dari Om David. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong semua Coach Ci yang ada di sini. Woi, yang udah hadir. Senang banget hari ini kita bisa ketemu secara langsung dan juga kita mau tanya-tanya nih lebih lanjut, lebih jauh mengenai kehidupan Opa David yang dirasain sama anak-anaknya khususnya. Nah mungkin teman-teman semua ini banyak juga yang wah ternyata Opa David anaknya banyak ya gitu, atau misalkan belum bahkan masih banyak mungkin teman-teman Legacy Center yang belum mengenal secara jauh tentang anak-anaknya Opa David. Nah hari ini kita bakal kenalan satu persatu dulu nih ya, dimulai dari yang paling tua ya. Oke, ngaku aja langsung Cici yang paling tua. Silakan. Shalom, saya ini anak pertama dari Pak David Cakra. Halo, saya Sandi, saya menantu dari anak pertama, dan ini Joel, anak kita yang pertama. Dadah dulu dong, dadah dulu Joen. Nah, selanjutnya dari Ciing ke siapa nih? Halo, saya Mimi, anak kedua. Oke, terus irit ya Ci ngomongnya. Saya Ian, anak ketiga. Lanjut. Saya Ivan, anak terakhir, dan ini Vinda. Shalom. Siapa tuh kok Civinda? Istrinya dong. Wih. Nah ini seperti yang kita semua tahu, Ko Ivan dan Civinda ini Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala kita di Legacy Center. So, tadi kita udah tahu, udah ngedengerin nih ya, anak-anaknya Opa David, dan kita mau tanya-tanya lebih jauh tentang Opa David ini di rumah seperti apa sih? Di rumah seperti apa? Aku penasaran, kira-kira mau tanya siapa duluan ya? Kita tanya duluan dari Jen. Papa tuh orang yang baik di rumah, menjadi contoh buat keluarga pastinya. Baik, jadi contoh. Terus apa lagi, Ci? Selalu menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya, menyayangi cucunya, selalu memperhatikan gerejanya. Itu yang saya selalu lihat kehidupan Papa setiap hari. Pribadi yang sayang berarti sama semua orang ya? Sayang sama semua orang, termasuk supirnya, termasuk pembantunya semua. Papa saya tuh sangat menyayangi mereka semua. Kalau dari Cien, kita tahu kalau Om David ini kayaknya pribadinya yang penuh kasih ya, menyayangi banyak orang gitu. Kalau dari Cin ini gimana? Om David itu seperti apa? Orang yang di rumah sih diem, tapi ya kalau ngomong ya penuh hikmat. Penuh hikmat. Terus apa lagi, Ci? Banyak membantu orang, nggak ngebeda-bedain orang ya. Gak ngebeda-bedain orang. Jadi di mata Om David semua orang juga sama ya. Kalau dari anaknya yang paling sulung ini gimana nih? Kalau buat saya Papa diem ya orangnya, diem banget. Jarang bicara, yang ngedenger cuman batuknya aja kalau di rumah sama hacinya ya. Batuknya gimana tuh, Ci? Gitu. Kalau hacinya? Pokoknya kalau bangun pagi udah ada suara haci sama nah saya tahu oh Papa bangun gitu. Oh. Duduk di bawah baca koran sebentar gitu kan, udah doa udah apa, turun ke bawah, kita nggak usah Papa ngomong bersuara, cuman suara itunya aja kita udah tahu Papa udah bangun gitu. Terus diemnya itu Papa tuh apa ya, saking diemnya kali ya, kalau Papa manggil gini, kumpulin anak-anak semua Papa mau bicara, jujur itu takut banget kita kalau ada bahasa gitu. Dari diam, dari tadi kan disebut Om David ini pribadinya sering jarang ngomong ya, dia sekalinya ngomong kumpulin anak-anak. Kumpulin anak-anak semua, ini Papa mau ngomong, itu tuh jantung saya kayak, aduh ada apa ya gitu. Langsung tegang gitu ya sih. Iya, terus royal banget ya, Papa itu royal banget, orangnya senang berbagi. Satpam semua tuh kalau di depan itu paling senang deketin Papa karena selalu aja dikasih sesuatu gitu ya. Kadang malam-malam aja kalau Papa pulang, Papa mah selalu diikutin sama security. Lu diikutin security? Ikutin security, bukan dicurigai ya, tapi saking royalnya kali ya. Jadi kayak ada yang ada bodyguardnya gitu ya. Buat Papa,
Karena sampai sekarang setelah papa nggak ada, di depan sini jarang ada security. Waktu ada papa aja ada security. Itu papa itu. Coba sekarang kita tanya dari Bapak dan Ibu Gembala kita nih. Kalau dari saya, sebetulnya kan saya udah lama nggak serumah sama papa ya. Terakhir serumah 2012 kurang lebih ya. Jadi saya malah banyak ketemu papa tuh di kantor sebetulnya. Jadi sosok papa di kantor tuh ya nggak jauh dari di rumah, nggak banyak ngomong. Tapi begitu si papa datang tuh orang bisa rasakan kehadirannya si papa gitu loh. Sekalipun mungkin nggak keluar kantor. Tapi biasanya saya perhatiin tiap kali kalau datang itu kan lorong gitu, selalu dia ngetok, ngeliat gitu. Sampai nanti orang nyapa. Jadi sebetulnya si papa yang lebih dulu nyapa ya, bukan nunggu disapa. Dan papa orangnya nggak neko-neko sih, nggak banyak ngacem. Pribadinya hangat ya kok berarti? Hangat dan nggak banyak macem. Cuman memang kalau yang nggak kenal sungkan untuk deket, pasti sungkan. Tapi sebetulnya dia pribadi yang sebetulnya kalau didatengin siapapun juga dia selalu akan terbuka. Pintunya tuh selalu terbuka seperti seorang ayah, bukan cuma di rumah, tapi juga buat anak-anak rohani itu ya tetap ayah gitu yang selalu siap untuk dengerin gitu. Sekarang aku punya pertanyaan yang terlontar nih dari kepala aku ya. Tiba-tiba aku kepikiran nih, sebagai anak-anak pendeta ya, Koko dan juga Cici pernah ngalamin sesuatu yang kayak, waduh, gua harus jaga gimana ya cara gua ngomong gitu. Waktu aku jalan, mungkin waktu nyapa orang, pernah nggak sih jadi kayak merasa tanda kutipnya kejudge gitu karena sebagai anak pendeta? Pernah nggak? Dari Ci Iing dulu deh. Banget ya, hanya merasa tapi itu banget ya. Kita tuh kayak di akuarium aja. Hidup tuh seperti di akuarium. Kemanapun kita pergi, apa yang kita lakukan itu sebenarnya jadi orang yang benar-benar disorot banget gitu. Bertindak sedikit salah, melakukan apapun kayaknya kita harus hati-hati sekali gitu. Selalu orang berpikirnya kamu anak Pak David nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi kayak kita takut banget aja di luar itu, kita sebenarnya takut banget. Bayangin foto aja salah. Kebayang nggak kalau kita misalnya pergi ke sesuatu tempat yang misalkan tanda kutip tempat dugem ya gitu kan, wah itu udah pusing aja. Makanya sampai hari ini saya jujur nggak nginjek bioskop bener-bener loh. Serius Ci? Bener, wow. Serius. Tantangan tersendiri jadi anaknya Om David ya Ci? Kebayang nggak saya pacaran 7 tahun nggak ke bioskop? Aduh, bener juga. Bener juga ya. Pacaran ditemenin pembantu, kebayang nggak? Wow, luar biasa sekali ya. 7 tahun gitu. Ya, pemain cadangannya Cimimi. Jadi kalau pembantu nggak bisa. Aduh, si Mimi berjasa sekali ya dalam hubungan Kosandi dan juga Ci Iing. Nah, kita tapi ya bagusnya buat saya, jadi kita itu hidup selalu berjaga-jaga ya. Bukan selalu negatif. Maksud saya misalnya contoh kita di akuarium itu bukan selalu negatif ya, tapi itu untuk anak papa juga untuk berjaga-jaga kita di dalam hidup. Bagusnya kita kan jadi nggak melenceng gitu. Untuk sampai hari ini kan kita hidupnya tetap dijagai gitu istilahnya. Kosandi, aku tahan dulu. Aku nggak mau nanya sekarang dulu, bentar ya. Bagian anak-anak dulu, abis ini aku tanya minantu gitu ya. Buat Kosandi dan juga Civinda. Aku langsung tanya dulu ke CN sama Cimimi ini. Tadi Ciing udah jawab gitu. Jadi anaknya Om David ini benar-benar kayak banyak banget yang bakal ngejudge-nya karena tadi kayak akuarium gitu ya. Nah, kalau dari CN sama Cimimi? Kalau dari saya sih, saya tipe orangnya nggak peduli. Oh, yang nggak peduli justru Ci? Nggak peduli tuh gini. Saya harus jadi diri saya sendiri. Saya nggak mau terbayang-bayang belakang keluarga saya adalah seorang hamba Tuhan. Kalau orang mau mengenal saya, harus mengenal pribadi saya, bukan orang tua saya. Karena saya memang kalau sama papa tuh selalu dibilangin tuh, itu yang paling frontal, anak yang paling heboh dari masa netesnya sudah heboh sampai sekarang juga. Oh, netes dari telur, Cici. Itu dari SD
Yang papa suka saksiin tuh anak yang kurang pinter segejelik tuh ya. Oh. Yang bikin rapotnya harus kamu aja yang ambil antara mama sama papa tuh karena IQ-nya rendah itu tuh saya sebetulnya. Di dalam kehidupan yang paling heboh dan paling viral, kalau bisa bilang viral, itu hidup saya. Saya memang dari dulu orangnya apa adanya. Kalau mau masukin foto, masukin aja. Paling dimarahin, udah. Cici yang ini ya bagian kena-kenanya berarti ya Ci ya? Ya, jadi lebih ke arahnya jadi anak pendeta susah nggak? Ya pasti susah ya. Tapi kalau buat saya sih orangnya EGP gitu. Makanya hidup saya selalu dibilang sama papa tuh yang jadiin kesaksian viral tuh ya emang hidup saya tuh emang beda sendiri gitu. Sampai kadang-kadang tiba-tiba lagi di Aussie, ada teman saya, kamu lagi disaksiin loh. Saksiin apa? Ini foto kamu kan, katanya. Ini kamu dulu sekolahnya kurang pinter kan? Oh iya, gitu. Langsung jadi kesebar ya Ci ya. Oke, lanjut dari Cimimi nih. Kayaknya di antara anak-anaknya Pak David paling kalem, paling baik gitu ya. Coba Cimimi, boleh dong cerita. Jadi anak Pak David itu seperti apa sih rasanya Cimimi? Jadi anak pendeta ya ada senangnya, ada kadang-kadang juga jadi beban juga ada. Tapi ya ambil sisi positifnya ya jadi rambu-rambu lah untuk dalam bersikap lebih hati-hati. Sama kayak Ciing berarti ya, jadi kayak ada pagernya gitu ya? Nah, betul. Oke, lanjut sekarang dari anak cowoknya nih, Ko Ivan. Gimana nih anaknya Pak David, terus udah gitu Ko Ivan juga pendeta juga gitu ya, pastor juga. Gimana sih rasanya gitu? Sebenarnya si papa sih nggak pernah nuntut saya harus gimana ya. Tapi kan sebenarnya nuntut itu lingkungan, bukan orang tua sebetulnya. Jadi yang memberi judgement itu sebetulnya lingkungan kan. Lu kok anak pendeta lu gini, lu kok anak pendeta lu gini, gitu kan. Sebenarnya orang tua saya nggak pernah bilang begitu. Inget ya, papa mama pendeta ya, kamu harus enggak. Mereka sih santai banget. Judgement itu datang dari lingkungan, dari wilayah. Dan SMA saya sih bukan anak yang alim ya. Saya ya nakal lah ya gitu ya, bisa dibilang nakal, seneng pacaran, pokoknya ya begitulah. Oh emang pacaran nakal ya kok? Ya kalau gonta-ganti pacar ya nakal kan. Oh berarti dulu kan, Kok Ivan suka gonta-ganti pacar nih. Gonta-ganti tapi setia sama satu. Waduh, itu lihat langsung Cipinda udah gitu. Lanjut kok, terus. Saya sih bersyukur dalam arti gini, mungkin ya kalau misalkan tidak ada tadi yang Mimi bilang ya pagar. Kalau nggak ada pagar, mungkin saya jadi betul-betul anak nakal dan mungkin sekarang nggak memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya, tetapi justru semua itu, saya juga percaya ada doa dari orang tua, karena saya yakin lah orang tua saya adalah orang tua yang berdoa. Jadi waktu dia berdoa, hal-hal yang dia nggak bisa sentuh dalam kehidupan saya, karena dunia seseorang beranjak dewasa kan semakin besar. Semakin dewasa, semakin besar dunia orang itu, di mana dunia tersebut makin nggak bisa dirangkul oleh si orang tua, sekalipun orang tuanya misalkan protektif gitu ya misalkan. Makin lama kan makin nggak kesentuh. Nah justru disitulah waktu orang tua nggak bisa sentuh anaknya, dan orang tua itu orang tua yang berdoa, maka Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan si anak. Maka saya sangat merasakan campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Sekalipun mungkin orang tua saya nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Nah jadi peran orang tua itu tuh luar biasa kalau buat saya. Nah, tapi sekali lagi orang tua saya tidak pernah mendoktrinasi lah. Kamu harus gini ya, jadi anak pendeta ya, enggak lah. Behave ya, kita harus behave bagaimana jadi orang yang baik dan sebagainya. Tetapi bukan berarti itu yang terus didoktrinasi supaya kitanya akhirnya jadi apa ya? Jadi kayak hidup dalam terus bayang-bayang orang tua ya gitu. Kalau dari saya sih itu. Tapi banyak juga mungkin ya dari semua tadi aku dengar ceritanya, tanda kutipnya berarti orang-orang agak ngejudge juga ya, wah anak pendeta gitu. Sangat lah, bukan agak, sangat lah. Apalagi jadi menantunya pendeta. Coba dari Cipinda dulu, abis itu aku tanya ke Sandy. Double, Ge. Udah papa pendeta, terus suami pendeta juga, double gitu, Ge.
Jadi langsung ya. Gimana Langsung tuh ya. Cici rasanya? Nggak perlu ditanya. udah langsung pasti banyak yang ngejat juga ya, Ci? Iya tuh, pastilah. Maksudnya ya adalah itu kok gini, kok gitu. Cuman saya sih sebenarnya cuek aja ya. Maksudnya dalam artian dalam koridor kita bisa jaga diri gitu. Maksudnya kita nggak aneh-aneh, kita nggak ngelakuin hal-hal yang negatif. Ya saya sih cuek-cuek aja gitu. Lama-lama kuat ya, Ci ya? Harus kuat iman. Oke, selanjutnya Ko Sandi nih. Ini kan salah satu yang kayaknya bakal nggak tahu nih ceritanya. Aku tuh udah ngebayanginnya Ko Sandi udah ngedeketinnya Ciing, terus tadi nggak bisa ke bioskop pacarannya gitu ya. Gimana sih rasanya itu jadi menantu? Coba kok. Rasanya jadi menantu pendeta. Saya bersyukur, Bapak Ibu, teman-teman, saya bersyukur. Ini bukan ibadah umum. Oh iya, saya bersyukur teman-teman jadi menantu pendeta. Gak pernah kepikir sebenarnya ya. Saya tuh orang Bandung, pindah ke Tangerang, dari Tangerang pindah lagi ke Bandung. Terus udah gitu menikah sama anak pendeta. Gak pernah kepikir, gak pernah punya rencana. Tapi bersyukurnya apa? Hidup saya berubah. Kalau saya nggak pernah kenal keluarga ini, mungkin saya nggak seperti sekarang. Ya, saya jujur mungkin kalau Ko Ivan bilang dia nakal ya, saudara teman-teman bayangin saya 5 kalinya. Wah, masa sih? Iya. Waduh. Karena waktu pertama kali saya deketin Ciing aja, Papa David sebenarnya udah nggak setuju. Ya. Kenapa tuh? Saya pernah datang naik motor. Motor saya tuh kalau dulu kan ada NSR ya. Wah, itu keren banget udah pakai NSR. Saya trondol itu NSR dan saya jarang cuci motor. Waduh. Ya. Waduh. Papa David tuh pernah ngomong sama Iing, kamu lihat gak itu? Motor aja nggak diurus, gimana mau urus kamu? Katanya. Waduh. Ya, tapi saya bersyukur saya masuk keluarga ini saya berubah. Ya, jadi buat teman-teman saya kasih tahu, jangan takut pacaran sama anak pendeta. Ya. Aduh. Nah, yang takut itu berarti dia hidupnya nggak mau berubah. Nah, itu jawabannya pasti. Kan kita udah ngomongin soal yang namanya jadi anak pendeta dan juga menantu pendeta tuh ada sensasinya gitu ya, bener gak sih? Nah, ngomong-ngomong yang namanya hubungan, pasti pernah dong ada terbesit, ada momen-momen yang kayaknya gak akan pernah bisa dilupain gitu selama hidup. Pastinya selalu kepikiran, bahkan sampai sekarang tuh kayaknya inget banget, dulu tuh gini deh, dulu inget banget gini gitu. Nah, boleh dong kalau sekarang aku mau dari Ko Ivan sama Civinda dulu. Momen yang gak pernah dilupain sama sosok Om David. Ini sesuatu yang mengajarkan saya, ya, ini mengedukasi saya dan membuat menjadi mendarah daging lah gitu ya istilahnya. Jadi waktu itu saya tuh mau kuliah. Nah, mau kuliah tuh butuh kendaraan. Nah, waktu itu tuh disediain sejumlah uang lah ya pokoknya untuk beli kendaraan. Nah, sebetulnya dengan uang itu tuh saya bisa beli kendaraan yang bekas ya, tetapi mungkin yang jauh lebih lebih terlihat elegan begitu ya. Mobil sedan begitu ya kan, maunya begitu kan, namanya anak muda gitu ya. Tapi tiba-tiba papa saya tuh bilang begini, Van, sampai kapanpun mobil kamu nggak boleh lebih bagus dari mobil full timer. Saat itu saya nggak bisa paham. Sampai saat itu saya nggak bisa paham. Karena saya merasa saya anak kandung, anak darah gitu. Tetapi sekarang saya paham. Kenapa? Karena ternyata buat papa, mau anak rohani, mau anak kandung, dua-duanya sama-sama anak. Dan papa nggak mau kalau sampai ada dalam tanda kutip seolah-olah ada pilih kasih di antara anak rohani ataupun anak kandung. Itu pelajaran yang sangat berharga yang sampai hari ini saya ingat. Bukan sesuatu untuk saya, maksudnya kok papa gitu, bukan. Tetapi pelajaran berharga dalam hidupan saya di mana saya harus menempatkan diri sebaik mungkin bahwa saya ini ada di dalam satu keluarga besar, bukan cuma keluarga jasmani tetapi juga keluarga rohani. Dan itu membuat saya ya kok. Jauh lebih. Ini paradigmanya mind blowing banget nih. Very banget gitu. Wow. Civinda gimana, Ci? Oh, ini nih. Waktu terakhir banget sebelum papa meninggal, berarti tahun lalu, Januari 2020 ya. Tiba-tiba tuh papa pengen ditemenin ke Singapura untuk ke dokter sama kita. Cuman waktu itu tiba-tiba Ko Ivan ada acara jadi nggak bisa pergi, jadi akhirnya saya pergi sama Cimimi.
kita jadi berempat, papa, mama, saya sama Cimimi. Itu pertama kalinya saya pergi sama papa, mama, dan pertama kalinya pergi juga tanpa Ko Ivan. Tapi anehnya di situ saya biasa aja gitu, nggak ngerasa apa ya, maksudnya sungkan, nggak ngerasa kayak yang ya belum pernah kan karena gitu ya. Tapi di situ saya benar-benar lebih mengenal sosok papa gitu. Dalam 3 hari ya Ci waktu itu ya, 4 hari ya. Benar-benar saya tuh ngerasain papa tuh orang yang baik banget, sabar banget. Sampai pas waktu pulang tuh saya tuh kehabisan uang ceritanya. Terus waktu itu tuh di bandara ingat banget, pengen banget beli parfum. Sama papa tuh sampai dikasih uang loh nggak buat beli itu. Jadi begitu setiap kali saya lihat parfum itu, setiap kali saya nyium bau itu, saya tuh selalu ingat papa. Itu tuh kayak hadiah terakhir lah buat saya dari papa. Memorable banget ya berarti ya. Oke, sekarang ke Cimimi dulu. Cimimi, apa nih momen yang kayaknya Cimimi nggak pernah bisa lupa? Yang saya nggak bisa lupa dari papa itu seorang yang sosok yang setiap pagi itu, setiap subuh pasti papa bangun, selalu berdoa berlutut, selalu buka jendela sambil mandang ke langit, selalu nyapa Tuhan Yesus. Papa itu bukan hanya sebagai bapak gembala yang baik, tapi juga sebagai papa yang baik. Setiap hari sebelum pergi sekolah, pasti semua anak-anak datang nyamperin papa, dan papa selalu numpang tangan, ngedoain berkat untuk anak-anaknya. Dari kita kecil sampai SMA pun juga papa masih melakukan kebiasaan itu. Ya, itu yang sangat berkesan dari seorang papa untuk saya. Selalu ada doa-doa yang menyertai setiap anak-anaknya ya Ci ya. Iya. Luar biasa. Wow, ini benar-benar kayak kerasa juga gitu ya kasih dari Om David buat setiap anak-anaknya, bahkan buat kita-kita yang dengar juga gitu Ci. Ya. Dan kalau momennya tadi Cimimi kayaknya lebih ke hati gitu. Coba kalau CN, aku penasaran nih. Kalau CN gimana nih? Sebenarnya kalau kesan papa tuh banyaknya luar biasa buat hidup saya. Cuman poinnya yang bisa saya sampaikan untuk legacy ini tuh, papa tuh selalu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Dan itu menurut saya poin kita melanjutkan hidup di masa depan. Rendah hati yang papa lakukan itu seperti ini ya, contohnya ya yang berkesan. Waktu kita pindah rumah kita di atas gunung. Papa itu pertama kali pada saat kita menginjakkan kaki kita di rumah ini, nggak pernah ngomong, ayo lihat nih rumah besar apa gimana gitu. Tidak pernah. Jadi yang papa lakukan ada manggil saya sama cici-cici, dia panggil begini, sini En, Mimi, semua. Terus diajaklah kita ke belakang rumah. Di situ kan banyak rumah penduduk di belakang, di gunung-gunung itu kan. Papa tuh selalu ngajarin gini, kita jangan selalu lihat di depan rumah. Kalau kita lihat di depan rumah, kalau di komplek tuh, ya jelas rumah kita sederhana. Kalau di luar kan besar sekali gitu. Pasti kita akan merasa selalu lebih kurang dengan orang lain. Coba kita lihat di belakang rumah ini. Lihat lampu aja dia nggak punya. Jadi kita tuh harus belajar untuk selalu rendah hati dan harus melihat jangan selalu di atas tapi ke bawah. Dan itu buat saya turn point nilai kehidupan yang paling mendasar dari hidup papa saya adalah rendah hatinya. Setiap kali papa saya punya masalah di dalam gereja, pasti ya di dalam kehidupan tuh selalu ada masalah ya. Walaupun pendeta dekat sama Tuhan mungkin ya seperti nabi-nabi begitu. Pasti punya masalah masing-masing. Saya selalu bilang gini, Pak, kenapa sih Papa tuh nggak bisa? Papa punya hak untuk membela diri. Papa punya hak untuk melindungi dirinya, begitu. Tapi Papa selalu jawabnya bagaimana? Ini nilai yang paling buat saya
Walaupun papa saya nggak ada, tapi buat saya itu sangat menempa hidup saya. Papa saya jawabnya begini, kita itu keset, Em. Kamu tahu keset? Dia bilang begitu. Kita itu keset, Em. Sampai kapanpun kita itu hanya hamba. Lanjut nih ke Ko Sandi sama Ci Iing. Momen-momen yang berkesan banget. Momen yang paling berkesan buat saya, ya tadi seperti si Mimi bilang, Papa David tuh orang yang nggak menjudge orang ya, menerima orang apa adanya. Contohnya saya tuh orang yang diterima apa adanya Papa David. Tadi cerita saya yang pertama tahu kan ya, itu motor aja nggak diurus apa. Nah kalau saya bisa sampai menikah dengan anak pertamanya, berarti beliau itu orang yang memang menerima siapa adanya, tapi pasti melihat dong ada perubahan. Yang saya benar-benar sampai sekarang saya ingat waktu saya mau menikah. Ya, jadi waktu saya mau menikah sama Ci Iing tuh, papa saya tuh lagi bangkrut. Ya, jadi waktu saya menikah itu sebenarnya bukan rencana kita, yuk kita menikah yuk, beli tanggal enggak. Kita tuh tiba-tiba dipanggil Pak Niko, lalu Pak Niko kasih tanggal. Ya, beliau tanya dulu, kamu berapa tahun pacaran? 7 tahun om, kapan mau merit? Dalam hati saya, papa saya lagi bangkrut, saya kerja juga ya dengan gaji seadanya gitu. Gimana mau ngehidupin Iing gitu. Terus udah gitu Pak Niko kasih, udah ditanggalin aja nih menikah katanya. Saya lagi kosong nih, saya pikir juga bercanda. Tapi dalam benak saya, gimana ini? Nggak punya apa-apa, nggak punya persiapan apa-apa, ya kan apalagi orang tua lagi susah gitu. Tiba-tiba Papa David panggil saya. Lalu saya sedikit cerita tentang kondisi saya dari orang tua saya. Terus saya kaget ketika Papa ngomong gini. Pokoknya Papa nggak peduli lah kamu gimana gitu ya. Tapi ada 3 hal Papa minta buat kamu. Ya. Jadi dia mau terima saya apa adanya. Tapi dia kasih pesan, 3 pesan. Yang pertama, kamu harus cinta Tuhan. Nah itu yang saya ingat. Yang kedua, kamu harus sayang sama Iing. Yang ketiga, kalau kamu kerja, kamu harus jadi orang jujur sama orang rajin. Nah 3 hal itu yang jadi pesan yang maksudnya gini, begitu saya memasuki kehidupan baru, ya itu pesan yang selalu terngiang di pikiran saya bahwa itu pesan Papa David yang menurut saya seperti dia tuh kasih bekal buat kehidupan saya. Mungkin kamu nggak punya apa-apa hari ini, tapi kalau kamu takut sama Tuhan, ya kamu hidup jujur, kamu kerja rajin, kamu pasti diberkati Tuhan. Ya terus kamu harus sayang sama istri kamu. Nah itulah pesan yang penting buat saya yang selalu saya ingat sampai hari ini. Membekas nih. Sekarang the last but not the least dari Ci Iing, momen yang nggak pernah bisa lupa, Ci. Momen yang paling nggak bisa lupa ada 2 ya. 1 temen kong kali kong saya yaitu Papa. Kalikong gimana tuh Ci maksudnya Ci? Papa itu orang yang paling bisa kerjasama dengan saya. Dalam apa juga, pokoknya inget dulu gini, saya tuh belum pernah ke luar negeri. Pengen banget ikut ke luar negeri, saya tuh lagi kecil. Terus saya ngereng-ngereng, Pak, saya pengen ikut ke Singapura. Itu tuh waktu itu mama mau ada berobat gitu ya ke Singapura. Waktu ngomong sama mama tuh udah nggak boleh. Saya tanya, jangan ikut-ikut. Nah, memang keadaan papa saya juga dulu lah, belum kayak sekarang gitu ya. Maksudnya untuk pergi juga memang kita susah gitu. Tapi saya kepingin ikut gitu ke Singapura. Terus tiba-tiba papa ngomong gini, udah aja giniin, cenah. Kamu bilang ke Ii saya, karena mama teh udah kepisah sama Ii saya yang ngomong, biasanya sama mama teh jadi boleh gitu. Jadi saya sama papa tuh dikasih jalannya gitu. Ing, kamu ngomong aja ke Ii, gih, cenah. Bilang kamu pengen ikut ke Singapura, nanti biarin Ii yang ngomong, katanya ke mama. Diajak kerja sama ya papa teh arahnya teh. Salah satunya itu. Terus kedua, misalnya kalau di gereja misalnya ya. Di gereja itu jujur banyak sekali pendapat orang, banyak sekali orang tuh pengen ngasih pendapat dan pengen pengen ku campur gitu. Nah kalau saya udah nggak sesuai dengan hati saya ngomong sama papa, Pah, itu liar pisan orang itu teh ya, saya teh pusing kata saya. Nanti papa ngomong, nah gak usah pusing kamu mah, bilang aja kata papa jangan gitu, gampang aja sama papa. Jadi bahwa ada orang teman kong kali kong saya gitu ya, saya kehilangan itu sosok orang yang bisa saya ajak kerja sama. Itu kong kali kong ya. Yang kedua, yang momen yang saya nggak bisa lupa gitu ya. Lagi kecil kan saya terpisah sama papa ya, papa di
Bandung, saya kan di Jakarta. Jadi kita tuh asalnya kalau ketemu papa teh asa gimana ya, aduh nggak mau cepet-cepet papa pulang ke Bandung, pengennya tuh di Jakarta terus gitu sama si mama teh. Tapi teh karena papa ada pelayanan, jadi papa teh sama mama harus pulang. Di situ tuh saya teh sedih pisan ya, kalau mereka mau pulang teh sedih pisan. Jadi saya itu kalau papa mau pulang, kan rumah saya di Jakarta tuh banyak gang. Itu saya bisa ngejar di setiap gang. Pokoknya harus dadah sama papa saya. Yang pertama saya lari cepet bisa. Terus saya lihat mobil lewat deh, papa dadah gitu ya. Terus saya tahu bakalan lewat mana gang kedua, saya lari lagi ke gang kedua. Nanti ketemu lagi sama mobil papa saya. Wow. Kayak gitu. Terus udah gitu. Nah itu pun mungkin buat papa juga hal yang momen berkesan dengan saya itu gitu. Itu sampai sekarang loh, Oke. Jadi jangan heran kenal Ciing ya, di jalan nanti dia buka jendela dadah. Paling senang saya kalau ketemu terus dadah gitu, paling senang saya ngomongnya. Aduh ya ampun. Boleh dong tepuk tangan dulu dong buat semua ini anak-anaknya Om David. Aku sendiri personally terberkati dengan cerita-ceritanya luar biasa banget. Nah anyway, tanpa terasa ya, waktu tuh kayaknya jalannya cepet banget waktu kita ngobrol sama Koko Cici semua nih. Nah tapi ada satu pertanyaan terakhir yang kayaknya boleh deh diwakilin sama Bapak Gembala kita gitu ya. Kira-kira nih kok ya, kira-kira kalau misalkan kan ya sebagai anaknya Om David juga gitu ya, kita pengen tahu sih hati Om David tuh sebenarnya buat anak muda, generasi muda, khususnya di GBI Sukawarna itu seperti apa sih gitu. Oke, jadi kalau dari pembicaraan, apa yang memang selalu disampaikan, ya. Plus kalau para leader juga mungkin masih ingat kemarin itu waktu terakhir bisa ketemu di Dago ya, yang kita pada sewa villa itu kan, untuk leader gathering yang kita doa buat kota Bandung gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat dari semuanya itu kan sebetulnya semua yang Papa David lakukan itu adalah warisan rohani untuk setiap kita ya. Jadi kalau bicara mengenai apa sih yang spesifik sebetulnya ya peralihan generasi, di mana generasi yang berikutnya itu harus menjadi generasi yang lebih baik. Makanya Papa tuh selalu dorong saya ya, kalau kayak tadi kan kita dengar Papa nggak pernah pusing soal gelar buat dirinya, tapi kalau buat saya Papa selalu dorong, kamu harus ambil kuliah ini, kamu harus kuliah ini, kamu harus ambil master. Bahkan terakhir pun sebetulnya Papa berharap saya ngambil kuliah doktoral. Dan saya tahu itu adalah satu bukti bahwa Papa tuh pengen bahwa generasi berikutnya tuh harus menjadi generasi yang lebih baik. Generasi yang meneruskan tongkat estafet dari apa yang para pendiri, para bapak rohani itu sudah lakukan dengan susah payah. Mereka menyediakan semua bahan bakunya, mereka menyediakan semua bangunannya. Nah sekarang tinggal giliran kita untuk mengisi semua hal yang sudah dibangun oleh our founding father, untuk kita ngapain buat generasi ini, ngapain buat bangsa ini. Dan selalu satu pesan yang penting yang selalu Papa ngomong ya di hari-hari terakhir, dan itu selalu diucapkan dan selalu ngomong, kalau tiap kali ngobrol selalu juga bahas tentang yang di kitab Yohanes pasal ke-7, doa Tuhan Yesus kepada Bapa, di mana Tuhan Yesus berkata, Tuhan Bapa biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa satu. Dan itu yang selalu menjadi pesan penting yang urgent gitu ya untuk setiap kita, bahwa kita harus ada hidup di dalam keunitian, kita harus hidup di dalam persatuan. Karena kalau bicara tubuh Kristus tentu punya banyak variabel, ada yang kepala, ada yang tangan, ada yang kaki. Tetapi satu kesatuan, artinya tidak ada satupun yang bisa memegahkan diri, tidak ada satupun yang menjelekkan yang lainnya. Maka dari itu disebutnya dengan satu tubuh Kristus. Nah ini yang harus kita mengerti ya, di luar dari semua pelajaran hidup, bagaimana dia menginspirasi kita dengan nilai hidupnya sendiri, bukan cuma ngomong tapi dengan tindakan gitu ya. Kerendahan hatinya, cara dia bertutur katanya, kesopanannya, etikanya, kelembutannya. Itu kan semua hal yang selalu ditunjukkan ya dengan sosok Pak David gitu. Sosoknya Opa David ataupun Om David gitu ya. Tapi yang selalu diucapkan, saya yakin itu betul-betul keluar dari dalam hatinya di hari-hari terakhir, selalu bicara mengenai unity.
Biarlah ini yang menjadi pesan penting juga buat setiap kita, warisan rohani. Banyak banget warisan rohani yang udah dibikin ya sama Papa buat kita. Tetapi biarlah kita mengerti bukan cuma warisannya gitu ya, tapi kita ngerti juga hatinya. Hati Papa untuk generasi ini, di mana generasi ini menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang unity, generasi yang betul-betul bisa memegang tongkat estafet, dan gereja dan generasi bangsa akan menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Amin, amin. Luar biasa banget. Sekali lagi dong, Kok tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini Koko Cici benar-benar memberkati setiap kita. Aku percaya banget semua teman-teman yang nonton juga pasti langsung terberkati, mengubah paradigma, mengubah insight, pola pikir, dan lain sebagainya. Nah, akhir kata nih ya, di penghujung ini gitu. Boleh nggak aku dengan hormat minta Ko Ivan buat berdoa nih, buat Elsie dan juga buat sekalian doa tutup kok, buat doa berkat juga buat semua teman-teman di Legacy Center. Oke, so guys, thank you for watching this. Thank you banget udah mau dengerin semua warisan rohani yang udah dikasih sama orang tua kita, ya, Papa jasmani dan Papa rohani buat setiap kita. Dan saya berdoa betul-betul apa yang sudah dibangun, apa yang memang sudah diinspirasikan di dalam kehidupan hambanya, Papa, itu bisa betul-betul jadi dalam kehidupan setiap kita, bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik gitu ya, seperti apa yang menjadi mimpinya Papa buat kita semua. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat talk show kita yang singkat untuk hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami untuk menangkap lebih dalam lagi apa yang menjadi isi hatimu yang kau sudah taruh kepada Bapak rohani kami, Bapak jasmani kami. Kami percaya Tuhan, kesudahan segala sesuatunya sudah sangat dekat, dan nubuatan tentang generasi Yeremia itu pasti digenapi. Dan biarlah kami menjadi saksi sejarah dan kami menjadi pelaku sejarah, pengukir sejarah bagi bangsa bahkan bagi dunia ini, bahwa kami akan menjadi generasi Yeremia, generasi yang membenci dosa, generasi yang berbeda, generasi yang tulus, generasi yang sungguh-sungguh menyampaikan pesan Tuhan, dan bahkan generasi yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu, mampukan setiap kami Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi panggilan ilahi dalam kehidupan setiap kami, dan kami melakukan panggilan kami sebaik mungkin, sehingga tubuh Kristus menjadi utuh dan sempurna. Disitulah ada unity akan tubuh Kristus, dan tubuh Kristus berfungsi dengan baik buat bangsa, kota, keluarga, bahkan lingkungan terdekat kami. Terima kasih Bapak, berkati Grady yang sudah memimpin, memandu setiap kami, berkati semua kru yang boleh terlibat, berkati Tuhan setiap kami juga yang boleh berbicara pada hari ini. Kami percaya tangan penyertaan kasih-Mu akan menyertai setiap kami. Dan khusus kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Bilur darah Yesus menyembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang putus asa menghadapi masa depan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka yang sedang punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan kuatkan mereka dalam setiap pergumulan. Berikan lutut yang kuat, bahu yang kuat, menanggung setiap beban persoalan, berjalan di dalam rencana Tuhan, tidak ke kanan ataupun ke kiri, tetapi menyelesaikan rencana Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapak, berkati keluarga lepas keluarga, hubungan orang tua anak, suami istri, berkati Tuhan keluarga, adik kakak semua diberkati. Terima kasih Bapak, dan kalau sebentar kami akan selesai, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan persaudaraan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you banget sekali lagi Koko Cici semuanya, dan thank you juga teman-teman Legacy Center semuanya. Dan